Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Felix Septianus Lamtur dengan NIM Mahir 40 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melakukan sebuah konseling individu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek konseling individu. Selamat menyaksikan. Silakan dulu ya. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Puji Tuhan, baik. Oh ya, bagus sekali. Kalau boleh tahu kita datang dari mana? Tinggalnya di mana? Di Gambir. Oh, di Kediri ya? Iya. Oh, ya. Gimana sekarang? Udah mau semester 3 ya sekarang ya? Iya Kak, mau semester 3. Gimana perasaannya setelah melewati rintangan dan tantangan selama ini sama kuliah gimana? Ya, ada sulitnya, ada baiknya. Ya, kira-kira seperti itulah rasanya jadi mahasiswa yang mau dibilang susah juga. Ini sudah menjadi bagian dari kita, ini sudah menjadi pilihan buat kita gitu ya. Iya Kak ya. Jadi hari ini Cindy saya panggil ke sini karena ada beberapa data yang sudah dikumpulkan Bapak dari teman-teman kelas, juga dari gurunya Adek, dari dosen, bahwa Cindy ini kalau masalah kemarin saya dapat informasinya itu sedang mengalami masalah lainnya, kesulitan memanajemen uangnya. Mungkin bisa diceritakan deh bagaimana itu bisa menjadi masalah bagi Adek, gimana itu? Ya, karena keluarga aku belum bisa membayar uang SPP-nya, terus belum juga uang kosnya aku, jadi banyak kekurangannya. Jadi aku nggak bisa fokus belajar untuk tujuan. Oh, jadi kenapa saya tinggal di sini? Di mana ada ini motivasi belajarnya tadi menurun dikarenakan kurangnya manajemen uang gitu ya. Tetapi kalau boleh saya tahu, ada ini sekarang udah sambil kerja, kalau nggak salah ya tadi. Iya Kak, sambil kerja tapi masih tanggung buat adik-adik yang mau masuk SMA. Oh. Ya, karena kan adik yang di bawah aku tuh ada yang masuk SMA sama SMP. Oh. Berarti yang dapat saya sebutkan di sini di mana di sini ini masih memiliki tanggung jawab untuk adik-adiknya gitu ya. Tapi dari orang tuanya ada sendiri itu bukan hanya membiayai kuliahnya di sini, Tapi juga selain juga buat adik-adiknya sini juga. Ya, Bapak bisa merasakan apa yang Adik rasakan itu ya. Berarti gimana sulitnya ya manajemen uang. Jadi maksud dan tujuan Bapak memanggil Adik ke sini tadi itu adalah untuk kita bersama-sama berdiskusi di sini untuk mencari solusi dan pemecahan dari masalah yang sedang Adik hadapi ya. Di sini yang sedikit yang dapat Bapak sampaikan gimana dalam menghadapi hal seperti itu, yang pertama yang Adik lakukan itu adalah harus bisa mengendalikan emosi. Jangan sampai ntar kalau emosinya Adik tidak bisa terkontrol itu, saat itu bisa menjadi depresi. Karena itu bisa membuat juga hal yang fatal gitu loh. Jadi nanti kesehatan juga terganggu, fokus belajar juga semakin menurun gitu. Jadinya ada rasa malas dari Adik nanti buat kampus. Jadi solusi yang dapat sedikit Bapak berikan di sini itu adalah gimana dari Adik sendiri ya. Kalau di Bali ini kan banyak orang-orang bilang itu kalau hidupnya mahal. Saya rasa itu nggak terlalu, soalnya kan sini kan masih ada nasi jinggo yang harganya cuma 5.000-an gitu ya. Mungkin dari sana, ya kan kalau pagi Adik sini tuh kuliahnya kan siang atau malam? pagi. Oh pagi kuliah, berarti kerjanya malam ya? Oh iya, jadi kan kalau pagi ke kampus tuh sarapan pagi itu mungkin bisa nasi jinggo, orang cuma 5.000 harganya. Nah di sisi lain di sini kan sambil kerja nih. Nanti kalau misalnya selesai gajian itu sisihkan mana uang untuk bayar kos, untuk
biaya hidup selama sebulan sebelum terima gaji lagi gitu ya. Dan yang terpenting itu mungkin bisa komunikasikan juga dengan orang tua yang ada di kampung supaya untuk biaya hidupnya adik selama di sini itu mungkin bisa dibiayai sendiri kan ada masih sambil kerja. Nah, untuk tanggungan adik untuk biaya adik-adiknya itu mungkin bisa diserahkan ke orang tuanya adik. Misalnya kan kalau sebelumnya nih yang biaya adik untuk biaya sekolah itu kamu, nah, serahinlah ke orang tuanya kamu biar uang yang dikirim orang tua kamu ke sini itu buat biaya hidup kamu di sini itu kamu bisa kelola sendiri gitu loh dari uang gaji. Jadi di satu sisi lagi cara dia memanajemen agar keuangan itu bisa teratur dengan rapi, yaitu jangan terlalu boros. Artinya gimana? Kalau misalnya kan pembawaan kita dari kampung yang tahu lah ke gimana, nah kita itu jangan terpengaruh sama pembawaan anak-anak di kota gitu. Maksudnya kan jangan mengikuti gaya hidup anak-anak di sini. Kalau di sini kan mungkin ya bisa dibilang anak-anak orang punya gitu loh, maksudnya orang latar belakang itu mereka itu orang berada lah istilahnya gitu kan. Pada intinya itu kita jangan sampai terpengaruh sama pembawaan dan bawa hidup mereka gitu. Kita tetap menjadi diri kita sendiri tanpa harus memperhatikan dan mengikuti gaya hidup mereka. Nah, caranya itu manajemen uang itu jangan seadanya, jangan sebisanya gitu maksudnya. Jangan memaksakan diri untuk bisa. Misalnya kan kamu mau beli ini, uang kamu cuma segini. Nah, kamu memaksakan diri, misalnya uangmu kurang 500 nih, kamu bisa minjem ke orang yang bisa beli barang, itu tidak boleh itu dilakukan. Kalau misalnya uangmu adanya segitu ya nabung dulu gitu loh maksudnya kan. Jangan memaksakan diri, jadi kan uangnya itu tidak bisa tertata dan tidak bisa digunakan secara rapi gitu maksudnya. Jadi mungkin itu ya saran dan sedikit cerahan yang bisa Bapak berikan. Jadi dari adik sendiri bagaimana setelah melakukan counseling ini, bagaimana perasaannya? Ya makin membaik dan terima kasih atas solusinya yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan jalani apa yang Bapak berikan kepada saya. Terima kasih. Jadi mungkin kita mengakhiri saja counseling kita hari ini. Nanti jika kalau misalnya masih ada hal-hal atau apa yang perlu dibahas lagi bisa kita komunikasikan lagi kapan ada waktu bisa kita laksanakan kembali juga. Jadi sekian dari Bapak, atas waktunya terima kasih banyak ya.